Baru aku itu My body rocks the rhythm, you beat my drum hard. My body rocks the rhythm, you beat my drum hard. My body. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu namanya siapa? Siapa namanya? Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hastri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kamal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middle School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran ekstra. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung, yaitu yang sekarang ITB. Beliau mendapat gelar diploma dari Teknik Hochschule Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang anak. Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum, namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali peraih penghargaan bergengsi Theodor van Cauwert Award itu kembali dari habitatnya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB di Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB GmbH Jerman sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis. Dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan pasal 8 UUD 1945, sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukiman ke Jerman. Dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi tidak heran jika ia dijuluki sebagai bapak teknologinya Indonesia karena karyanya yang luar biasa.
Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup atau biografi B.J. Habibie. Meskipun masa jabatannya Presiden B.J. Habibie sangat singkat, namun ia adalah salah satu tokoh bangsa yang membawa spirit kebangsaan dan perubahan bagi bangsa Indonesia secara intelektual. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten. Jadi